Semenjak kita dilahirkan di dunia ini, bertumbuh, dewasa, dan juga menua, kita saksikan begitu berwarna dan beraneka rupa bentuk ragam kehidupan. Kita mengenal bentuk-bentuk perwujudan dari beragam entitas. Entah berapa juta bentuk yang pernah kita lihat dan rasakan. Wujud-wujud itu semarak dan saling mendukung satu sama lain, seolah meramaikan kehidupan ini. Kita hidup banyak memiliki hasrat dan keinginan yang membuat diri kita seolah senang dan bahagia bila keinginan kita terpenuhi. Kita hidup di dunia selalu berusaha mengejar keinginan kita. Terasa tidak pernah habis bila satu keinginan kita capai, akan muncul keinginan baru, dan seterusnya. Itulah wujud ego kita, wujud nafsu-nafsu kita yang memancar keluar. Kita biarkan terus berkembang hingga tak habis-habisnya menurut banyak hal. Badan ini, tubuh ini, anggota tubuh ini, semuanya kita perintahkan untuk menggapai semua keinginan kita agar terwujud. Pikiran ini, otak ini, emosi ini, dan semua getarannya dalam tubuh tak hentinya kita arahkan pada keinginan kita. Tubuh ini ibarat kendaraan yang terus kita pacu untuk berjalan dan berlari. Pada suatu titik akan terasa lelahnya. Rasa lelah itu pasti kita rasakan. Namun rasa lelah itu seakan sirna manakala sesuatu yang kita harapkan dapat kita wujudkan. Kita tidak pernah bertanya pada tubuh kita apakah tubuhku sedang capek atau sedang dalam keadaan kurang baik. Kita bahkan tidak pernah menghargai tubuh fisik ini yang sudah lama semenjak lahir menemani kita dalam menjalankan apa kehendak kita, apa impian kita. Kita benar-benar lupa pada tubuh kita, pada tangan kita, dan pada perut kita, dan semua organ tubuh kita. Pada suatu hal yang kita lihat dengan jelas dan kita pergunakan setiap hari saja, kita tidak pernah ingat, tidak pernah menghargainya. Bila pada tubuh yang jelas nyata saja kita tidak pernah peduli, apakah kita akan peduli pada sesuatu hal yang tidak terlihat nyata? Pada sesuatu yang jelas-jelas menggetarkan jiwa kita, ya, pada Tuhan kita, pada ruh kita, pada saudara kita yang empat, pada bumi yang kita pijak, yang memberikan berbagai anugerah pada kebutuhan badan kita. Pernahkah kita berterima kasih padanya? Atau kita memandang bumi sebagai pondasi kita di alam fisik ini, kita anggap benda mati yang tidak perlu kita hormati? Apa karena kita sudah merasa cukup dengan beribadah dan berdoa pada Tuhan sehingga kita tidak diperlukan lagi ada rasa hormat pada benda-benda lain atau pada makhluk-makhluk lain? Kita terasa egoistis dalam memahami alam semesta. Apa karena kita rajin beribadah sehingga kita merasa sudah menjadi orang yang soleh? Kerajinan dalam ibadah harus berdampak pada sikap dan sifat manusia untuk menjadi lebih lembut dan membuka diri dalam persentuhan kehidupan. Hal-hal yang tidak ditulis dalam kitab bisa dijabarkan dan dipelajari di alam semesta ini. Inilah kitab Tuhan yang sangat luas. Ibarat Tuhan berfirman bahwa bila harus dituliskan firman Tuhan, maka 7 samudera pun tidak akan sanggup untuk menjadi tintanya. Sadarilah, ketika dirimu merasa capek dan lelah dalam hidupmu, itu adalah isyarat dari Tuhanmu untuk memahami dirimu. Tubuhmu telah memberitahukanmu tentang rasamu. Tubuhmu ingin memberitahukanmu pada jiwamu, meminta bantuan jiwamu, membangkitkan jiwamu untuk berpikir dan merenung, untuk apa semua ini aku lakukan. Tubuhmu hanya bisa hidup bila dikehendaki oleh jiwamu. Sukma sejatimu dalam ajaran Jawa yang disebut guru sejatimu. Dialah sang aku. Aku di sini memang bukan aku ego, bukan aku pikiran, nalar kita, bukan aku nafsu kita, dan bukan aku badan rasa kita. Aku yang terdalam, aku yang maha besar dan dari hakikat yang ada. Dia bisa disebut sebagai sang hidup, atau sang berkehendak, atau yang maha suci. Karena manusia yang hidup ini sebenarnya terdiri dari komponen yang bersifat fisik dan rohani. Ruh adalah kelengkapan bagi diri sejati untuk menjalani hidup. Jiwa manusia adalah penghubung antara jasad dan ruh. Dalam bahasa Arabnya, nafs berarti menginginkan, berhasrat atau bernafas. Jiwa inilah yang merasakan suka dan dukanya dalam hidup. Dalam pandangan spiritual,
Manusia yang mampu membangkitkan guru sejati akan bisa mendapatkan ilmu tanpa diajar oleh manusia lain. Ia akan terbimbing ke jalan kebenaran melalui petunjuk dari guru sejati. Guru sejati dapat juga disebut sebagai nurani yang bersih. Melalui nurani inilah Tuhan memberikan ilham dan petunjuk pada manusia jalan apa yang harus dipilih atau dilalui. Tak dipungkiri bahwa bila hati nurani seseorang tertutup dan kotor, maka ibadah serajin dan segiat apapun dianggap tidak ada gunanya. Sebab ibadahnya hanya bersifat formalistik tanpa dampak bagi kehidupan manusia lain dan alam semesta. Bagaimana agar kita memiliki pancaran hati nurani yang bersih? Sebenarnya pada agama manapun sudah mengajarkan pada kita untuk berbuat cinta kasih, saling membantu sesama, rela untuk berdharma atau berzakat, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain, memelihara perdamaian, menghindari hasut, dendam, dengki, dan membunuh karakter orang lain. Sikap dan sifat tersebut sebenarnya sudah ada pada diri manusia. Tinggal manusia mau tidak mendengarkan suara batin yang terdalam. Karena setiap manusia sebenarnya ada cahaya batinnya. Ada yang memang tersingkap besar, atau ada yang sangat kecil karena jarang dilatih dan diniatkan untuk bangkit. Manusia sudah memiliki perangkat yang lengkap pada tubuhnya, berupa tubuh fisik yang dapat digerakkan untuk mencari penghidupan, dan tubuh non-fisik berupa jiwa dari Tuhan. Itulah sang sejati, jiwa suci manusia yang diberikan Tuhan pada manusia. Betapa berharganya harta tersebut tersimpan dalam hati terdalam, dapat disebut sebagai sang sejati atau jati diri manusia. Maka hargailah dan hormatilah setiap kita melakukan aktivitas. Gunakanlah nuranimu, agar nuranimu terbiasa juga merespon dan menyambut ajakanmu untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup. Berusahalah untuk istiqomah setiap saat kita membersihkan pikiran kotor di kepala kita dan hati kita yang sesak, karena harapan kita atau ego kita yang menuntut pada pemuasan perasaan. Pemuasan perasaan karena kemarahan kita, gengsi kita, dan kedengkian kita. Itu semua akan terus muncul bila kita tidak pernah mau menyadarinya dan mengakui kesalahan kita. Satu-satunya jalan agar kita mampu meredam sifat ego kita adalah berpasrah diri kepada Tuhan. Berpasrah diri di sini bukan menyerah pada ketika kita memperjuangkan cita-cita yang baik, tetapi berpasrah pada Tuhan, pada keinginannya yang negatif, meminta pada perlindungan pada Tuhan, mengalah untuk tidak meneruskan nafsu keji dan jahat kita. Bila rasa itu ada pada diri kita, maka kamu termasuk orang-orang yang berkenalan dengan sang sejati atau jati diri manusia.